menguatkan kita dan kasih Tuhan mengangkat kita di atas segala persoalan. Mari ucapkan sesudah saya, Tuhan Yesus, namamu di atas segala nama, dan tidak ada yang bisa menandingi kuasamu. Bisa bilang amin? Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin memulai dengan Yohanes pasal 14 dan nanti kita akan pergi ke Filipi pasalnya yang kedua. Damai sejahtera itu bukan upaya atau usaha kita untuk mendapatkannya, tetapi damai sejahtera itu adalah apa yang harus kita terima, bukan apa yang harus kita kerjakan. Orang kadang-kadang pergi piknik, dia beli barang mahal-mahal untuk hobinya, ya, dia buat traveling yang jauh-jauh, cari destinasi-destinasi yang bagus, lalu dia berkata, aku ingin cari damai sejahtera. Pernahkah ada orang penuh damai sejahtera hanya dengan destinasi yang tercapai? Tidak, saudara ya. Adakah orang yang bisa senang dengan hobinya yang terpenuhi? Tidak ya. 5 menit mikir lagi. Ada orang hobi belanja, saudara, beli barang baru yang lama dibeli minggu lalu belum dipakai, udah beli lagi yang baru karena dia ingin menemukan damai sejahtera. Sampai ada suami yang bilang begini, Bapak, ini yang minggu lalu beli barang sama dengan yang dibeli tadi, yang minggu lalu belum dipakai, sekarang sudah beli lagi. Tujuannya ingin cari ketenangan. Tetapi saudara-saudara, di dalam firman Tuhan, di dalam Yohanes pasal 14, ayatnya yang 22 ke 27 dikatakan begini bahwa Tuhan berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan bagimu. Jadi kita tinggal terima, bukan mengupayakan. Damai sejahtera itu bukan sesuatu yang diupayakan, tapi sesuatu yang diterima. Bisa bilang amin? Jadi saudara, ketika tekanan datang, saudara cuma bilang begini, aku terima damai sejahtera daripadamu. Bukan mengupayakan, ya, bukan mengupayakan, tinggal terima karena Tuhan berkata, aku tinggalkan bagimu. Berarti kita tinggal ambil. Ma, ini baru pulang sekolah nih, baru pulang kantor, mau makan. Tinggal makan, sudah disiapkan di meja makan. Jadi tinggal ambil, bukan lagi kita harus upaya untuk mendapatkannya. Tapi tinggal ambil. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Berarti tinggal makan, tinggal nikmati. Semua sudah disiapkan oleh Tuhan. Jadi kalau saudara minum obat penenang, berarti saudara nggak ambil apa yang sudah ditinggalkan atau diberikan oleh Tuhan. Kalau saudara pakai terapi, rehabilitasi, berarti saudara tidak mengambil apa yang sudah Tuhan siapkan buat kita. Jadi pagi hari ini, di minggu kedua bulan April ini, bulan Februari, saya berkata buat saudara, ambillah apa yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Haleluya. Jadi damai sejahtera itu tinggal kita ambil. Kuberikan kepadamu dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Tadi itu ya, hobi, kesenangan, ya, melakukan traveling. Tidak seperti itu. Yang Tuhan berikan itu dari dalam kita. Perempuan Samaria ketika bertemu dengan Tuhan, Tuhan berkata dari dalammu akan mengalir aliran-aliran sungai kehidupan. Sudah baca dalam Injil Markus pasal 4, Tuhan bukan mengidap kelainan tidur saudara ya. Tapi dia bisa tinggal tenang di tengah badai. Ada badai yang luar biasa, murid-murid ketakutan, tapi Tuhan tinggal tidur. Tuhan tidur itu menunjukkan bahwa dia mengambil damai sejahtera yang disiapkan oleh Bapa, walaupun di tengah badai sekalipun. Saya percaya mereka tidak akan mati tenggelam karena rencana Tuhan belum selesai, belum jalan. Karena tujuan dia datang adalah untuk mati di kayu salib. Itu pesta di Kana, Injil Yohanes pasalnya yang kedua, itu satu kehormatan kalau tuan rumah bisa menyuguhkan anggur terbaik. Ukuran keberhasilan pesta adalah anggur yang terbaik. Ya, saya percaya bahwa semua nyanyian di seluruh dunia untuk menghadiri pesta itu pasti sama. Ya, orang gak lihat dekorasinya, orang gak lihat, tapi orang pasti bicara makanannya. Aduh tadi, saya bolak-balik 10 kali, makanan terhabis-habis. Nah itu ya, mereka cerita makanannya. Aduh tadi, bikin malu. Saya sudah antri untuk ambil sate, giliran saya habis satenya saudara. Nah yang diceritain itu pasti makanan. Dan itu sama yang diceritain juga di dalam Injil Yohanes pasal 2. Nah saudara-saudara, waktu Yesus melayani itu umur 30 tahun.
dia dibaptis oleh Yohanes umur 30 tahun dan 3,5 tahun dia melayani, lalu dia mati di kayu salib, kemudian dia bangkit, dia mati di kayu salib, dikuburkan, dia bangkit, lalu dia mencurahkan Roh Kudusnya 40 hari, 50 hari sesudah kebangkitannya, hari ke-50 Pentakosta, hari yang ke-50 ya, 40 hari menampakkan diri, 10 hari murid-murid tunggu di kawasan loteng Yerusalem, hari yang ke-50 saudara-saudara dia mencurahkan janjinya digenapi dan selama 30 tahun orang tua yang Tuhan percayakan untuk membesarkan Yesus ini sudah melihat bagaimana anak ini, orang ini atau Yesus ini melakukan tanda-tanda mujizat yang luar biasa. Bahkan umur 12 tahun, sudah tahu umur 12 tahun mereka pulang perayaan Paskah. Setiap tahun orang tua pasti pergi ke Yerusalem untuk mengadakan perayaan utama ini. Kalau sudah baca dalam Keluaran pasal 14, Tuhan berkata kepada Musa, ini akan menjadi perayaan bagimu selama-lamanya. Dan setiap tahun mereka pergi ke Bait Allah untuk perayaan Paskah ini. Nah, itu orang kumpul banyak sekali, ya, ribuan orang datang beribadah di hari itu. Lalu ketika mereka pulang kembali ke Nazaret, saudara-saudara, setelah sehari perjalanan jauhnya, mungkin periksa barisan. Nah, saya mau kasih tahu buat saudara bahwa konvoi orang-orang Israel itu seperti begini, saudara ya. Di depan itu pria, di tengah-tengah itu adalah istri dan anak-anak, perempuan, dan di belakang lagi pria. Jadi pria ini jadi pengawal ya. Konvoi mereka kalau berjalan di depan itu pria, orang-orang dewasa, ya anak-anak di atas 12 tahun sudah bisa menjadi bagian dari barisan pengawalan ini. Dan di tengah itu mama-mama, ibu-ibu dengan anak-anak kecil. Lalu di belakang lagi ada konvoi atau ada orang-orang dewasa. Nah, umur 12 tahun dalam tradisi Yahudi dikenal dengan perayaan bar mitzvah. Bar mitzvah itu seseorang anak laki-laki dinyatakan engkau bukan lagi anak-anak tapi engkau dewasa. Paulus berkata waktu aku anak-anak aku berpikir seperti anak-anak. Tapi waktu aku dewasa aku berpikir dan berkata-kata seperti orang dewasa. Nah ketika anak itu dirayakan pada umur 12 tahun sebagai orang dewasa. Nah kamu bukan lagi anak-anak, kamu lagi bukan anak kecil. Tapi kamu orang dewasa, berpikirlah seperti orang dewasa, berjalan seperti orang dewasa. Nah saudara tahu apa yang terjadi? Anak ini sejak dia ditabiskan atau didoakan atau dirayakan sebagai anak dewasa, dia tidak lagi masuk di kumpulan tengah. Yang tadi ada ibu, perempuan dan anak-anak. Jadi wajar saudara, kalau Yesus itu tidak diketahui sampai satu hari perjalanannya. Kenapa? Pasti Yusuf ada di salah satu barisan, entah di depan atau di belakang karena dia orang dewasa, ya toh? Lalu Maria ada di barisan tengah. Nah, waktu Maria di barisan tengah, waktu pergi dari Nazaret pasti Yesus ada sama-sama di tengah karena dia belum didoakan sebagai orang dewasa, ditabiskan sebagai orang dewasa, bar mitzvah. Lalu setelah ditabiskan, si Maria periksa-periksa, oh iya. Dia pasti sudah di depan karena dia udah dewasa sekarang, sudah masuk di salah satu barisan depan atau belakang sebagai pengawal. Papanya, oh iya mungkin ini hari terakhir dia jalan sama-sama mamanya. Karena tahun depan sudah tidak lagi jadi pasti dia ada sama-sama mamanya. Sesudah sehari perjalanan baru mereka tahu Tuhan gak ada. Kemudian baliklah orang tuanya ini mencari. 3 hari lamanya, akhirnya mereka ketemu Yesus ada di Bait Allah, bersoal jawab dengan ahli-ahli Taurat, dan mereka sangat kagum akan hikmat yang dia punya. Memang kitab Nabi Yesaya sudah berkata, namanya akan disebut Immanuel, Bapa yang kekal, Raja Damai, penasehat ajaib. Jadi saudara kalau perlu nasihat, paling ajaib itu datang kepada Tuhan. Waktu kau sudah buntu setengah mati, kiri kanan muka belakang tertutup, datang sama Tuhan. Tuhan masih punya jalan keluar. Tuhan masih punya jawaban. Bisa bilang amin? Ketika orang Israel sudah buntu dan mereka bilang ini kuburan kami, Tuhan masih punya jalan keluar. Musa angkat tongkat dan laut terbelah, mereka bisa melewati di tanah yang kering. Jalan menjadi jalan yang sama, menjadi jalan keselamatan bagi orang Israel atau bagi orang percaya. Tapi jalan yang sama menjadi jalan kematian bagi tentara Firaun. Ya, musuh dan tentaranya dikuburkan di dalam laut. Sudah bisa baca di dalam Keluaran 15 nyanyian Musa, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Jadi mereka bilang habis kita ini. Ini Tuhan buat roda-roda mereka menjadi oleng
saudara ya. Lalu mereka yang tadinya bisa berlari 20 atau 30 kilometer per jam, tiba-tiba oleng dan setengah mati. Kemudian mereka bilang, habis nih, ayo kita lari sudah nih. Sudah terkurung mereka di tengah-tengah, dan ketika Musa mengangkat tangan setelah seluruh orang Israel tiba di seberang, air itu tertutup. Dan saudara-saudara, saya sudah masuk di salah satu museum terkenal di Mesir, di Egypt ya. Itu dekat sekali dengan lapangan Tahrir itu, di mana orang suka bikin demo sudah ya. Hosni Mubarak di demo di lapangan itu, kemudian Mursid juga di situ sudah di lapangan itu, dan di dekat lapangan itu ada sebuah gereja. Dan gereja itu selama demo terjadi, ternyata gereja itu menjadi penolong yang utama bagi orang-orang yang mengalami luka karena bentrok dengan aparat. Jadi gereja itu menjadi tempat evakuasi untuk menolong orang-orang yang terluka. Saudara bisa lihat gereja di mana-mana bisa menjadi berkat, walaupun gereja di mana-mana tidak disukai, tapi Tuhan percaya, Tuhan sementara membangkitkan terang daripada umat Tuhan ini, Yesaya pasal 60. Nah, saudara-saudara, jadi bersama dengan orang tua dia telah melihat selama 30 tahun bagaimana Yesus ini melakukan perkara-perkara yang luar biasa, bersoal jawab. Lalu kalau saudara baca firman Alkitab kita ini ada 66 ya buku ya, 66, 39 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru, 66. Saya pernah ikut ujian untuk ambil kepejabatan pendeta saudara ya, lalu mereka bilang begini, ayo tulislah 27 kitab di perjanjian baru. Saya pun teman kiri kanan bingung setengah mati. Kitab kelima apa? Habis Kisah Rasul apa ya? Habis Roma apa dong, bingung setengah mati. Saya bilang gampang. Ingat saja lagu sekolah minggu, Matius, Markus, Lukas, lulus saudara ya. Jadi jangan pandang enteng lagu-lagu sekolah minggu itu banyak bisa menjawab soal-soal ulangan saudara ya. Nah, oh iya di lagu sekolah minggu itu kan ada tuh. Jadi dilagukan saja, udah tulis semua Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus ya. Sampai kitab Wahyu, akhirnya Wahyu. Nah, itu disebut kanon. Kanon itu artinya kitab-kitab yang sudah disahkan melalui doa dan melalui pergumulan bersama, lalu saudara-saudara lahirlah Alkitab kita yang sekarang ini 66 buku. Nah, ada peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang betul-betul terjadi tapi tidak dimasukkan di dalam Alkitab, itu namanya apokrif. Jadi apokrif itu kejadian-kejadian yang betul-betul terjadi hanya tidak dimasukkan. Karena Yohanes pasal 21 berkata begini, seandainya semua yang dilakukan oleh Tuhan itu dibukukan, maka tidak ada buku yang bisa memuat cerita atau peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh Tuhan. Saya percaya kalau kita paksakan bikin semua masuk, maka pendeta akan mengumumkan, saudara-saudara minggu depan kita akan datang ibadah di tanggal 20, tolong bawa Alkitab jilid 200, saudara ya. Tolong bawa Alkitab jilid 150, saudara ya, kira-kira begitu. Tidak ada buku yang bisa memuatnya. Nah, banyak peristiwa-peristiwa besar yang Tuhan lakukan, dan saya pernah dengar cerita di sana di Israel, bahwa satu waktu Tuhan ini ketika dia belum melayani ya, belum dibaptis oleh Yohanes, bertemu dengan burung yang mati saudara. Lalu dipegangnya burung itu menjadi hidup dan terbang lagi. Nah rupanya orang tua sudah memonitor dan melihat mulai dari peristiwa umur 12 tahun ya. Nanti ada waktu saya bicara tentang bagaimana Tuhan tuh paling senang membersihkan hati kita. Dia tidak pernah menyerah dengan kita. Dia mau sampai hati kita betul-betul murni. Dan itu pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Dia tidak tunggu kita, tapi dia sendiri yang akan mengerjakannya bagi kita. Amin. Nah, sudah 30 tahun itu dia melihat bagaimana peristiwa-peristiwa ajaib yang dilakukan oleh anak ini, dilakukan oleh Yesus ini, sehingga pada waktu pesta itu kekurangan anggur, Ibu Yesus berpikir, inilah waktunya dia ditampilkan. Sudah tahu kalau anak-anakmu berprestasi, orang tua biasa sodor-sodor, ayo maju nak, kamu bisa kok, biar kamu terkenal, biar kamu tahu, biar mereka tahu, kita ini juga keluarga hebat-hebat semua nih. Nah gitu ya. Ayah saya itu paling diskriminasi sekali. Dia bilang begini, kamu kalau juara papa yang ambil rapot, tapi kalau kamu merah mama yang ambil saudara ya. Waduh dia ini. Jadi kasihan, mama saya dapat yang susah-susah, dia dapat yang enak-enak saudara ya. Nah saudara, biasanya kalau anak-anak kita berprestasi, kita senang sekali kalau ada event-event atau momen di mana ada kesulitan dan anak kita bisa menghandlenya. Kita akan dorong dia, ayo nak maju, kamu pasti bisa nak, coba selesaikan ini. Buktikan buat dunia, buktikan buat orang banyak, pokok itu luar biasa. Nah
Ini sama seperti yang terjadi bagi Ibu Yesus. Ketika mereka kekurangan anggur, dia dorong Yesus, ini waktumu. Mereka kehabisan anggur. Ini saatnya, tunjukkan buat dunia, tunjukkan buat orang-orang Israel, tunjukkan buat jemaat di sini bahwa kamu ini benar-benar dari surga dan kamu ini anak Allah. Apa yang Tuhan jawab? Ibu, waktuku belum tiba. Maksudnya apa? Bukan ini momen yang harus saya tunjukkan. Bukan ini peran utama yang saya datang ke dunia ini. Bukan ini tujuan saya. Tujuan saya itu 3,5 tahun lagi nanti. Di mana saya akan disalibkan dan berkata semua sudah selesai. Itu waktuku. Jadi saudara-saudara, waktu Ibu Yesus berpikir bahwa inilah waktu Tuhan untuk menunjukkan karyanya. Buat Tuhan itu bukan tujuan utama. Dia datang ke dalam dunia adalah untuk disalibkan dan menanggung dosa semua kita. Bisa bilang amin? Bisa bilang amin? Dan itu panggung utama yang tujuan Tuhan. Waktu dia dilahirkan saja saudara, dia ditaruh di dalam palungan. Saudara, palungan model dulu, zaman dulu itu saudara ya, itu dari batu. Yang sekarang ini kalau saudara pergi ke Bukit Zaitun, begitu saudara masuk di gereja Dominus Flevit atau di gereja Yesus Menangis itu saudara-saudara, sudah akan lewati satu tempat di mana mereka taruh di situ banyak sarkofagus. Sarkofagus itu tempat untuk mengumpulkan jenazah punya tulang-tulang. Jadi ketika dia udah jadi tulang, dimasukkan ke tempat namanya seperti palungan. Nah seperti itu, jadi sebetulnya waktu dia lahir saja sudah menunjukkan bahwa untuk ini saya datang. Ya, untuk ini saya datang, untuk saya mati di kayu salib dan menebus semua dosa. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan. Lalu berjalan 3,5 tahun dia mulai membuat mujizat sampai puncaknya. Di mana dia berdoa di Taman Getsemani. Kalau boleh cawan ini lalu tetapi aku memilih biar kehendakmu yang jadi. Dan akhirnya dia pilih minum cawan itu. Saudara tahu hari Kamis itu mereka perjamuan kudus. Lalu saudara-saudara Tuhan berkata kamu akan ketemu dengan orang dan orang itu akan tunjukkan di mana kita akan lakukan perjamuan. Kemudian habis perjamuan dia pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Lalu sesudah berdoa 3 kali datanglah Yudas dengan rombongan dan menangkap Tuhan Yesus. Malam itu juga mereka dibawa ke Kayafas. Sebelum Tuhan Yesus pergi ke Taman Getsemani dia bilang begini, malam ini semua kamu imanmu akan tergoncang. Petrus dengan sombongnya bilang begini, semua boleh tergoncang saat rada. Semua boleh mundur saat rada. Dia nomor 1 yang mundur saudara ya. Nah Paulus berkata hati-hati orang yang merasa diri hebat karena dia yang paling pertama game over saudara ya. Hati-hati orang yang merasa diri kuat. Saya bisa. Ya saudara-saudara maksud saya bukan saya bisa karena mengandalkan Tuhan. Tapi saya bisa karena sombongnya saudara ya. Saya pasti. Dan apa yang terjadi akhirnya dia orang pertama yang meninggal. Dia menyangkal Tuhan 3 kali. Sebelum ayam berkokok 3 kali. Engkau berdua kali engkau telah menyangkal aku 3 kali ya. Sebelum ayam berkokok 2 kali engkau telah menyangkal aku 2 kali. Nah saudara, menurut penelitian ayam tuh mulai berkokok pertama itu jam 12 malam ya. Tapi ayam di Papua ini saudara sampai jam 7 pagi pun dia masih berkokok terus saudara. Jadi kalau saudara harap-harap ayam sejam berapa ini, sekarang ayam sudah kacau semua saudara ya. Depo waktu sudah agak rusak semua. Saya pernah tinggal, ini ayam ini jam begini masih berkokok ini. Oh jangan-jangan ini ayam mengalami buta. Oh ini seperti dia tidak tahu kalau ini sudah siang saudara ya. Nah saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Nah, jam 3 itu puncak di mana Petrus menyangkal dan saya suka sekali deskripsi dalam Injil Lukas, Tuhan menoleh kepada Petrus. Dia bukan menoleh dengan mata penghakiman karena pada waktu malaikat-malaikat datang, pada waktu malaikat-malaikat memberi kabar kepada gembala-gembala, hari ini telah lahir bagimu apa? Juru selamat, bukan diktator, bukan juru hukum, bukan lawyer, bukan hakim. Ya, hari ini telah lahir bagimu hakim agung. Oh, sudah habis ketong dapat raja hajar semua sudah. Tapi juru selamat. Juru selamat itu artinya ahli dalam menyelamatkan di semua bidang. Kalau ada orang tenggelam di laut, saudara perlu juru selamat yang ceburkan diri, lalu tolong orang itu. Bukan orang yang bilang begini, nomor 1, angkat kepala tinggi-tinggi, tarik napas panjang-panjang, lalu mulai kayak goyang-goyang kaki di bawah. Itu bukan juru selamat, saudara. Itu namanya instruktur.
Tuhan tidak bilang, Alkitab tidak bilang, telah lahir bagimu seorang instruktur agung, tidak. Tapi juru selamat. Makanya kita hari ini bisa menikmati banyak hal-hal yang luar biasa karena juru selamat telah lahir. Ya, namanya Yesus, juru selamat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat perjalanan yang luar biasa, lalu akhirnya Tuhan memilih untuk disalibkan, dan sebelum proses itu terjadi, dia menoleh ke Petrus sesudah ayam berkokok 2 kali, Petrus sudah menyangkal dia 3 kali, menyangkalnya pakai pakai sumpah, saya terkenal dia, sumpah ya, saya terkenal dia. Tuhan toleh dia, Tuhan melihat dia, bukan dengan pandangan menghukum, bukan dengan pandangan kau terlaku sekali. Kalau Tuhan pakai pandangan itu, dia tidak akan bilang sama murid-murid, bilang Petrus saya tunggu dia di Galilea. Tapi dia melihat dengan pandangan cinta dan sayang. I still love you. Saya tetap mengasihi engkau, walaupun engkau menyangkal aku 3 kali. Dan kalimat yang sama Tuhan mau bicara pagi hari ini buat saudara. Saya tetap mengasihi engkau. Tidak peduli kegagalanmu kemarin, saya tetap mengasihi engkau. Sudah tahu, kita punya Bapa yang sama. Tapi mungkin kita punya ibu yang berbeda soal pemahaman. Galati pasalnya yang keempat. Ya, Ismail dan Ishak itu satu bapa. Jadi dilihat dari bapa, saudara kandung. Tapi kalau lihat dari mama, saudara tiri. Ya kan? Tapi Paulus memberikan kiasan yang luar biasa. Ada banyak gereja, memang kita punya bapa yang sama Abraham. Tapi kita punya ibu Hagar. Hagar itu apa? Anak penghukuman, anak hamba. Ada satu ibu namanya Sion, atau karena Hagar dari Gunung Sinai dan Sarah dari Gunung Sion. Apa itu Gunung Sinai? Penghukuman. Itu seberapa baik kita baru kita bisa dapat berkat. Tapi di Gunung Sion, seburuk apapun kita, Tuhan mengasihi kita. Amin. Jadi tidak ada penghukuman, tidak ada penghal. Jadi kalau di Gunung Sinai harus mantap sekali. Do good, get good, do bad, get bad. Buat baik dapat baik, buat jahat dapat jahat. Jadi seberapa baik saya di Gunung Sinai untuk mendapatkan berkat. Tapi di Gunung Sion, seburuk apapun keadaan saya siap untuk menerima berkat. Karena di Gunung Sion kita dapat kasih karunia dari juru selamat yang mengasihi kita. Yang percaya katakan amin. Bisa tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Ya, saudara-saudara, jadi kita punya Bapa sama. Saya percaya semua kita diselamatkan. Cuman di bumi ini kadang-kadang kita jadi orang-orang yang terhukum. Setiap hari rasa bersalah terus. Setiap hari rasa tidak layak terus. Ini anak-anak dari Gunung Sinai. Tapi anak-anak dari Gunung Sion, terima kasih Tuhan, aku kebenaran di dalam Kristus. Aku sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Dan sekali Tuhan membayar dosaku, dia tidak akan ingat salahku. Dan pada waktu saudara melakukan kesalahan, itu tidak akan membuat saudara untuk jatuh di dalam ketakutan atau di dalam penghukuman. Tapi saudara tak percaya Tuhan, terima kasih, mataku memandang kepada salib. Dan di salib itu semua salahku sudah dipakukan. Bisa bilang amin? Sebab tidak mungkin saudara dihukum 2 kali untuk kesalahan yang sama. Semua kesalahan kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Termasuk apa yang kau buat besok hari sudah ditanggung oleh Tuhan. Dan kalau sampai Tuhan menghukum saudara untuk kesalahan yang sama, dia bukan Tuhan lagi. Ini namanya double punishment. Tidak ada hakim yang menghukum terdakwa dengan kesalahan yang sama 2 kali. Bisa nangkep ya? Jadi saudara-saudara, semua kesalahan kita sudah ditanggung oleh Tuhan. Tiap kali engkau salah, lihat sudah ditanggung oleh Tuhan. Tiap kali iblis ingatkan tentang masa lalu, sudah selesai, ditanggung oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Bisa bilang amin? Lalu Pak, apakah itu menjadi kesempatan untuk orang-orang terus buat kurang ajar? Tidak. Kemurahan Tuhan mendorong kita untuk hidup di dalam kemenangan. Roma pasalnya yang kedua, ayat yang keempat. Ya, kemurahan itu akan membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Katakan amin. Nah, mari kita lihat. Lalu tadi kita sudah terima damai sejahtera, kita sudah belajar bagaimana damai sejahtera itu bukan diupayakan tapi untuk diterima. Nah, mari kita lihat Filipi pasal 2. Tadi saya sudah berkata kita akan pergi kepada Filipi pasal 2. Ya, terima kasih tim Praise and Worship hari ini. Tema daripada khotbah adalah nama di atas segala nama. Dan mereka setelah menyanyikan bagaimana kuasa nama Yesus, nama di atas segala nama yang luar biasa. Filipi pasalnya yang kedua, saudara bisa lihat
bagaimana tulisan Paulus kepada orang-orang di Filipi ini. Jadi dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, dan ada persekutuan. Saudara-saudara yang butuh nasihat, Kristus segalanya. Saudara tahu di dalam jemaat di jemaat di Korintus, di sana banyak sekali filsuf, banyak sekali orang-orang pintar. Dan satu ketika orang-orang ini ketika mereka punya masalah, mereka datangi orang-orang yang tadi itu tanda kutip ya, orang-orang berhikmat ya. Kalau saudara pernah belajar filsafat ada Plato, ada Sokrates ya. Sudah pernah belajar orang-orang yang berhikmat katanya punya ide dan punya nasihat yang luar biasa. Tapi saudara tidak sehebat karena filsafat itu adalah apa yang benar menurut kita. Tapi belum tentu benar menurut Tuhan. Ya, tak? Saya sudah berkhotbah berulang kali sukses menurut manusia belum tentu sama dengan sukses menurut Tuhan. Itu hikmat dari surga. Nah saudara-saudara, di dalam Kristus ada nasihat, jadi ceritanya begini, mereka ini datangi orang-orang yang notabene bukan anak Tuhan tapi terkenal jadi penasehat yang luar biasa. Lalu Paulus dengar kemudian dia kirim surat kepada mereka, hei kamu dengar orang Korintus, bahwa orang yang paling rendah, paling bodoh dalam Kristus jauh lebih berhikmat daripada orang-orang yang ada di luar itu, yang pintar-pintar punya gelar kesehatan yang luar biasa tapi di luar Tuhan. Orang yang dalam Kristus itu jauh lebih berhikmat, dan tidak tahukah kamu bahwa kamu akan menghakimi malaikat-malaikat. Berarti kita tuh punya posisi luar biasa dan Tuhan kasih kita hikmat, nasihat yang luar biasa. Jadi dalam Kristus ada nasihat. Jangan cari orang-orang pintar, jangan cari paranormal, cari pendeta, cari hamba Tuhan, cari hikmat Tuhan ya. Bertanyalah, cari hikmat Tuhan. Nah, saudara-saudara, ketika kita bertemu dengan Tuhan, ketika kita dalam Kristus, maka nasihatnya sangat luar biasa. Ada penghiburan kasih ya, ada banyak orang cuma dapat penghiburan, tapi ini penghiburan yang disertai dengan kasih. Ada persekutuan roh, jadi saudara tidak bisa bagi setengah-setengah ya, ini satu paket penghiburan kasih, dihibur dan dikasihi saudara ya. Saya ingat ketika perundingan untuk menyerahkan Yerusalem kepada Israel pada waktu perang 6 hari, kan waktu itu Yerusalem dikuasai oleh Jordania di bawah pemerintahan Raja Husain ya, ayah daripada Raja Abdullah sekarang sudah ya. Dan waktu itu jenderal Israel yang terkenal namanya Moshe Dayan, jenderal bermata satu ya, kalau sudah lihat fotonya itu satu matanya tertutup kayak bajak laut begitu sudah ya. Lalu satu waktu si Raja Husain berkata, ayo kita bikin perundingan 4 mata untuk bicara tentang Yerusalem. Dia tersinggung lah, saya kan cuma 1 mata ya saudara ya. Jadi berarti bukan 4 mata, 3 mata nih saudara ya. Dia 2, saya 1 saudara ya. Wah doanya, oke. Mari saya juga ingin kita bahas bagaimana untuk kita mengatur soal tembok Wailing Wall itu tembok ratapan, tempat di mana orang Israel beribadah sampai sekarang dan mereka sementara berdoa untuk bait suci ketiga ya. Nanti kita akan ada waktu kita bicara tentang bait suci ketiga ini. Bait suci pertama dibangun oleh Salomo, lalu hancur saudara ya, dihajar oleh Nebukadnezar dan sebagainya saudara. Kemudian Nehemia, Zerubabel mereka membangun bait suci kedua yang mungkin tidak sehebat dari bait suci pertama. Makanya orang-orang tua yang pernah melihat bait suci pertama itu mereka menangis. Anak-anak muda yang tahu bahwa mereka punya bait suci semua bersuka cita. Jadi kumpulan orang-orang yang menangis dan bersuka cita itu tertahu yang mana. Karena yang tua berkata begini, apakah nanti dia punya kemuliaan sama seperti yang pertama? Yang muda, haleluya kita akhirnya punya bait suci lagi. Karena mereka belum pernah lihat yang dulu. Jadi kumpulan orang yang menangis dan orang-orang yang senang itu jadi satu sudah, sampai tidak tahu mana yang senang dan mana yang sedih sudah ya. Nah, lalu bait suci itu disempurnakan oleh Herodes. Herodes ini bukan orang Yahudi, dia orang Edom. Edom itu di daerah Yordania. Dan untuk mengambil hati daripada orang-orang Yahudi ini supaya posisinya makin bagus, dia bangun, dia perbaiki, dia tambah bikin luas bait suci yang dibangun oleh Nehemia dan Zerubabel ini. Itu bait suci kedua, diruntuhkan tahun 70 oleh Jenderal Titus, rata. Lalu akan dibangun bait suci yang ketiga. Kenapa? Karena kitab nubuatan, kitab Daniel, mereka akan melakukan ibadah korban pagi dan petang. Karena satu waktu nanti antikris akan kasih jaminan, kau bangun, saya jamin. Pada pertengahan masa 3,5 tahun, karena masih sisa 1 sabat buat Israel 7 tahun, dia akan berlaku curang. Jadi perjanjiannya itu dibatalkan, saya batal. Di tengah-tengah perjalanan itu dia batal, dia duduk di bait suci dan minta disembah sebagai
Tuhan. Nah, nanti ada bait suci. Nah, di mana dibangunnya, bagaimana caranya, kita tidak tahu, tapi yang pasti nubuatan tidak pernah gagal. Pasti akan nanti, kita akan bicara lagi nanti kalau ada waktu. Nah, sudah tahu apa yang terjadi selanjutnya? Di dalam Kristus itu ada nasihat, ada penghiburan, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan full ini. Nah, saya cerita tadi, kemudian si Mose Dayan berkata kepada Raja Abdullah, oke, kita akan bagaimana kita bicarakan soal Wailing Wall atau tembok ratapan. Terus Raja Hussein berkata, oke, silakan, bagaimana menurut kamu? Ya, kita akan bagi dua saja. Kamu dapat willingnya, saya dapat wallnya, begitu kan. Jadi kamu dapat ratapannya, saya dapat temboknya, saudara ya. Dan memang akhirnya mereka tinggal. Itu anekdot atau cerita yang pernah muncul pada waktu itu. Dan memang Western Wall atau tembok ratapan, itu tembok barat, itu tembok yang masih tersisa dari reruntuhan yang sudah dihancurkan oleh Jenderal Titus. Dan menurut tradisi, menurut kepercayaan orang Yahudi, itu tempat yang paling dekat dengan ruang Maha Kudus di mana tabut ada. Karena bait suci menghadap ke timur kan? Menghadap ke timur, halaman, ruang kudus, ruang Maha Kudus, Western Wall. Itu makanya disebut tembok barat. Karena itu tembok yang paling belakang dari bait suci dan itu paling dekat dengan tempat Maha Kudus. Ada tabut di sana. Jadi mereka percaya kalau doa di sini langsung tokcer, tembus. Kalau doa di Indonesia mesti pakai sana sini ya, mesti lewat tower, satu tower. Kalau di sini langsung ICOM ya, langsung ICOM. Nah sudah ya, makanya orang-orang pergi ke sana tuh bawa pokok doa. Selip di antara selah-selah batu. Dan mereka percaya kalau doa itu, kertas itu hilang, doa sudah dijawab. Mungkin petugas kebersihan angkat kah, apa ketong tahu, tapi dong percaya seperti begitu. Makanya tiap kali saya bawa rombongan, Bapak saya titip pokok doa. Saya bilang usah titip, kau berdoa dari Indonesia dan dari tembok ratapan sama. Tuhan ada di mana-mana, Tuhan hadir di mana-mana. Terusah pakai kertas-kertas, langsung bicara. Karena dalam Tuhan ada kepastian. Bisa bilang amin? Aduh, hampir lagi saya mau cari-cari orang pergi ke Israel, mau titip sebuah pergumulan ini. Besar sekali. Nah, saudara-saudara, lalu kita lihat, jangan cari kepentingan, karena itu sempurnakan sukacitaku, dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Stop sudah cari puji-pujian, semua kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kali saudara beribadah, saudara sementara melatih hidup berkemenangan, ya, dan saudara juga sementara melatih hidup di sorga, karena di sorga itu kita akan memuji Tuhan selama-lamanya. Dan saya percaya jemaat Tuhan yang ada di sini pasti tidak akan kaku memuji Tuhan di sorga, saudara ya. Kenapa di sini kita menyanyi terus? Pasti yang kaku itu, saudara, bukan dari kita. Sorry, sedikit sombong saudara ya. Tapi kita di sini sementara latihan. Sampai di sana kita sudah terbiasa memuji Tuhan. Jadi jangan sampai di sana kita kelihatan diam-diam, lihat kiri, lihat kanan, malaikat bilang kau balik di Jayapura latihan dulu. Nanti kalau sudah lulus naik lagi ke sini. Untung-untungan kalau kita bisa naik saudara ya. Jadi selama ada kesempatan latihlah dirimu beribadah. Setuju, katakan amin. Ya, nah makanya saudara kalau saudara latih lama-lama itu jadi mendarah daging. Sebuah latihan yang terus-menerus dilakukan lama-lama menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu karakter akhirnya menjadi satu destinasi. Amin. Saudara latih memuji Tuhan terus di jalan, sudah akan memuji Tuhan. Begitu orang haleng, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena saya masih diberikan kemampuan untuk mengendalikan diri dan tidak terpancing. Itu kuasa puji-pujian. Kalau tidak, satu gas, dua gas, sudah akhirnya ketemu di sorga sama-sama, satu tabak tiang listrik, satu tabak separator, saudara ya. Nah saudara, ketemu di sini, iya, kita kecelakaan tadi saudara ya. Nah saudara, itu kuasa dari puji-pujian. Puji-pujian membuat kita jauh lebih baik, bukan cuma di rumah Tuhan tapi juga di jalan, saudara ya. Puji-pujian juga bisa kita menikmati makanan yang ada di rumah walaupun tidak seperti yang kita harapkan. Kenapa? Tuhan juga bisa taruh selera-selera yang baru di dalam kita sehingga kita bisa menikmati semuanya itu dengan sukacita. Haleluya. Saya bilang amin. Saudara-saudara, saya pernah pergi ke pedalaman, lalu misionari dari Amerika tahu saya pendeta. Kemudian dia undang saya, Bapak, sore datang makan di rumah kah? Ya tentu pakai bahasa Inggris sudah ya. Oke, saya dengan istri sudah sepakat. Dia dari Amerika, mantan marinir Amerika yang dapat panggilan ketika bertugas di Jepang. Sudah dia lepaskan
marinirnya, dia pergi jadi misionari lalu membantu menerbitkan atau mentranslate Alkitab ke dalam bahasa Dani, dalam bahasa Dani. Sudah tahu apa yang terjadi? Begitu saya datang ke rumahnya dia, di luar biasa, misionari punya rumah di luar tuh biasa sekali di tengah-tengah hutan. Kalau sudah pergi ke pedalaman sudah lihat hitam semua, cat hitam, tapi dalamnya keren. Memang filosofi orang barat sama orang timur beda. Kalau orang barat membuat barang untuk mereka nikmati, gitu. Jadi biar di luar jelek, yang penting di dalam bagus. Tapi kalau kita orang timur bikin barang untuk orang nikmati, bukan kita nikmati. Coba lihat kalau mau Desember, cat pagar, cat tembok, biar di rumah di dalam kapal pica, yang penting di luar bagus, saudara ya. Nah itu kita, filosofinya kita beda. Ya, orang timur kalau beli mobil, bukan sampai ke rumah mobilnya, sampai ke tempat variasi dulu. Tambah ini. Kenapa? Yang penting di luar bagus. Kalau orang mobilnya itu di luar sederhana, van biasa saja, tapi dalamnya keren. Karena mereka bikin untuk mereka nikmati. Betul, saya lihat ini misionari ini, dia pun rumah kayak apa? Kayak kandang saja. Begitu saya masuk, beda saja. Kayak hotel bintang 5, ada karpet, ada lantai dari kayu bagus sekali. Lalu saudara-saudara saya lihat, semua peralatan lengkap. Saya tidak terlalu terbiasa dengan yang namanya table manner, saudara ya, waktu itu. Lalu saya lihat di atas meja ketika dia suruh duduk, saya bilang, sendok mana? Ternyata sendok cuma ada garpu dan pisau. Waduh, saya bilang supaya saya jangan salah, Bapak lebih dulu lah. Begitu dia tarik kursi, saya tarik kursi. Dia ambil serbet, saya ambil serbet. Begitu dia pegang pisau, saya pegang pisau. Jangan sampai dia serang saya tidak bisa balas, saudara ya. Ternyata kita mau makan steak. Kalau makan steak kan tidak pakai sendok, saudara ya. Makan steak mesti pakai pisau. Oh iya, tangan kanan iris, tangan kiri colok dengan garpu. Nah, habis makan saya langsung berdiri bilang, sabar Pak, ada makanan penutup. Saya nggak tahu yang namanya dessert itu ya, saudara ya. Makanan penutup, sebentar Pak, ada makanan penutup. Oh iya, biasa kita habis makan langsung keluar jalan gitu ya, jalan. Sebentar Pak. Nah, sudah tahu. Dia istri bilang saya bawa bibit cherry ini dari Washington ya, dia tinggal di Washington West Coast, ada 2 Washington di Amerika, Washington East Coast ya, pantai timur, dan Washington namanya Washington DC ya, Washington West Coast dekat Seattle saudara ya, itu daerah yang dingin berdarah hujan sepanjang masa. Dia bilang saya bawa bibitnya dari sana, dinginnya hampir mirip tapi tanahnya beda, jadi rasanya ya disesuaikan aja saudara ya. Itu dipakai mayones ya. Zaman itu saya masih terlalu asing sekali dengan barang itu saudara ya. Tuhan berikan aku kekuatan untuk menikmati apa yang asing bagi diriku ini saudara ya. Lalu dia kasih saya saudara ya. Begitu dia makan saya lihat nikmat sekali. Begitu saya makan saya bilang ini kalau bukan di Kopo muka saya muntah sudah ini. Karena belum jarang dapat yang begitu-begitu. Saya bilang ya enak Pak, enak. Padahal berat sekali. Tapi lama-lama sekarang waduh saya jadi suka sekali. Kalau bikin salad, nah itu pakai itu. Jadi soal dia pun cherry dari Washington kah, dari pegunungan kah. Yang penting Tuhan kasih selera, kita bisa menikmatinya saudara ya. Jadi kita bisa mengucap syukur atas makanan yang ada di atas meja. Itu ibadah. Ya. Jadi ibadah di sini amin bukan stop ya. Kalau amin artinya stop, kita bisa kunci ibadah. Nah, ayah saya dulu telah mengajarkan begini. Kalau hari Sabtu tiba, dia bilang begini, semua lagu-lagu dunia masuk lemari, putar lagu rohani karena besok Tuhan Allah mau turun dari sorga. Jadi begitu pendeta bilang pulanglah bawa damai sejahtera. Tuhan Allah juga ikut pulang ke surga. Kau atur menurut selera dan maumu saja. Nanti hari Sabtu ingat-ingat Tuhan mau datang, putar lagi lagu rohani. Lalu saya pikir, oh iya ya, berarti cuma hari Minggu harinya Tuhan, Senin sampai Sabtu tuh bukan harinya Tuhan, saudara ya. Lah kalau saya mati di hari Kamis, bagaimana saudara ya? Kalau saya mati dari Minggu surga kan saudara ya. Tapi kalau mati dari Kamis ini lagi kalabor kacau ini. Nah saya mengerti bahwa setiap hari dijadikan oleh Tuhan. Jadi ibadah itu bukan cuma hari Minggu, setiap hari adalah ibadah. Kapan kita berhenti beribadah? Ketika napas terakhir selesai di bumi, napas pertama di sorga, lanjut ibadah saudara ya. Berapa lama kita beribadah? Selama kita hidup, selama kita bernapas. Makanya Mazmur 160 ayat 6 berkata, biarlah semua yang bernapas pujilah Tuhan. Itu lamanya kita beribadah. Pulang dari sini, kau antre di lift, ibadah. Kau pemotor tak kancing dengan orang lain pemotor, ibadah. Siapa ini tertahu parkir sembarang orang mau cepat ini, banyak masa halangi saya jalan ini, bikin. Nah ibadah, ingat ibadah. Jadi kalau istri mulai ngomel, ini papa kenapa kita pemotor tak kancing? Papa kasih ingat, ma ibadah di parkiran juga ibadah ma. Gitu. Oh iya, kita latih beribadah ya toh. Haleluya. Bisa bilang amin? Kalau tukang parkirnya lagi tersembunyi, kok cari dia? Bapak sini. Itu ibadah daripada pas lagi dia tidak ada. Cuma 2.000 saudara ya. Haleluya. Ibadah itu ibadah.
menghadapi makanan, menghadapi segalanya, ibadah. Teman-teman sudah bisa beli makanan enak, saudara mungkin belum bisa beli, ibadah, bersuka cita saja, terima kasih Tuhan. Nah, saudara bisa lihat di dalam Tuhan kita punya segalanya. Lalu, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Nah, Tuhan berkata begini, kamu telah dengar perintah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi begitu saya mengasihi diri saya juga sama seperti mengasihi Pak Daud. Ketika saya mempersiapkan semua untuk keperluan anak-anak saya juga sama mempersiapkan kebutuhan untuk anak Pak Daud. Tetapi Tuhan berkata, aku berikan kepadamu perintah yang baru, di mana kasihilah sesamamu manusia seperti aku mengasihi kamu. Bagaimana Tuhan mengasihi kita? Dia lebih sayang kita daripada sayang dirinya. Buktinya dia mati di kayu salib. Berarti dia lebih sayang saya dan saudara daripada sayang dirinya. Itu sebabnya di dalam Yohanes pasal 14 Tuhan berkata begini, jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Amin. Jangan gelisah. Kalau hati mulai takut, mulai gelisah, jangan gelisah. Nah, saya akan cepat di sini. Mari kita lihat, hendaklah kamu dalam hidupmu, jadi jangan cuma perhatikan, nanti ada topik itu, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Semua bilang hidup bersama. Hari ini saudara pur selesai ibadah kan masih pulang kan? Ketemu orang, ketemu teman, masih hidup bersama. Tapi kalau sudah bilang begini, Bapak habis ibadah ini saya mau langsung naik ke Ivar Gunung sampai napas terakhir saya tidak ketemu orang. Ayat ini bukan buat saudara. Tapi kalau saudara masih mau ketemu teman, masih mau ketemu orang, besok masih mau ke kantor, ini ayat saudara perhatikan baik-baik. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bagaimana Tuhan berpikir tentang perempuan berdosa? Aku tidak menghukum kamu, aku mengasihi engkau. Bagaimana Tuhan berpikir tentang Sakeus? Semua orang berkata dia orang berdosa, Tuhan berkata dia anak Abraham. Bagaimana Tuhan berpikir terhadap orang gagal? I still love you. Bagaimana Tuhan berpikir terhadap Petrus yang 3 kali menyangkal dia? Aku tunggu engkau karena aku punya pekerjaan yang luar biasa. Bisa bilang amin? Ada suami istri yang datang, Bapak, kami sudah bisa hidup sama-sama. Kenapa? Semua beda. Sudah tidak sama, tidak cocok lagi. Jadi kami sudah mau pisah. Sebelum pisah saya tanya dulu, anak berapa? Anak 5 Pak, dalam hati saya. Tercocok saja 5 saudara ya. Apalagi cocok ini saudara ya. Pijah-pijah saudara ya. Kita tidak dipanggil untuk mengubah pasangan kita, tapi kita dipanggil untuk hidup dengan orang yang berbeda. Dan anugerah Tuhan cukup bagi kita untuk bisa hidup bersama-sama. Kalau kita punya pikiran Kristus. Kita sudah tidak sama Pak, satu mau sini, satu mau sini. Di dalam Kristus, yang kiri dan yang kanan bisa dipertemukan. Jadi kalau kita punya pikiran Kristus, perasaan Kristus luar biasa. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetanan. Jadi apa yang membuat kita berhasil ketika kita punya pikiran Kristus? Berhenti pertahankan hak saudara. Konflik muncul karena hak-hak yang dipertahankan muncul pada waktu yang bersamaan. Ada istri bilang begini, sa bagian melahirkan, kau bagian urus, saudara ya. Jadi malam-malam suami yang bangun bikin susu, sampai satu waktu dia jengkel. Saya juga pergi ke kantor cari uang supaya beli anak ini punya susu. Itu konflik terjadi karena bertemu di waktu yang sama. Saya urus anak, saya cari uang. Saudara-saudara, kalau kita punya pikiran Kristus, kita rela melepaskan hak kita. Amin. Ada banyak hak yang perlu kita belajar, hak untuk dihargai, hak senioritas. Abraham punya hak senioritas, tapi dia tinggalkan. Lot, kita dua sekerabat, walaupun secara silsilah dia senior, dia om, dia paman. Secara panggilan dia dengar suara Tuhan, tapi dia tinggalkan. Tuhan menanggalkan semuanya. Jemaat Tuhan, mau hidup berhasil, tanggalkan semua hak saudara. Hak untuk dihargai, hak bicara. Kadang-kadang kan kita lagi bicara, orang potong. Begitu sudah pertahankan hak, stres. Gak sopan. Orang lagi ngomong,
potong-potong. Nah itu ya. Hak untuk istirahat. Ini kan jam istirahat saya, kan sudah saya kasih announce, jangan ganggu saya di jam ini. Lepaskan, sudah nggak stres. Sudah nggak akan stres. Saya punya banyak pengalaman. Dulu kami punya peraturan pendeta itu off-nya Senin. Karena Jumat, Sabtu itu kerja sampai Minggu kerja. Jumat doa malam, Sabtu doa puasa, Minggu pelayanan. Senin off, pegawai negeri hari pertama kita, hari terakhir saudara ya. Jadi kita off. Jemaat tolong ya, jangan ganggu. Kita lagi istirahat. Ada jemaat yang mungkin pura-pura. Tapi karena memang dia mungkin punya persoalan terlalu hebat, dia datang sudah. Pak Pendeta, istri saya bilang begini, ada yang mau minta konseling. Saya sempat guru, ini orang terdengar pengumuman kemarin kak. Saya bilang ini hari offku. Datang lagi pas di jam istirahat saudara ya. Di jam istirahat lagi saya mau tidur. Terus saya bilang, Tuhan gimana? Lepaskan hakmu, karena kamu berkhotbah tentang melepaskan hak. Oh ya siap Tuhan, terima kasih Tuhan. Sudah tahu saya pergi layani orang itu, hanya 30 sampai 1 jam. Sudah tahu apa yang terjadi? Habis melayani, saya merasa lebih fresh daripada saya harus tidur 2 jam. Karena Tuhan menyertai kita dan Dia akan memberkati kita lebih daripada apa yang kita upayakan untuk dapatkan. Betul kita perlu istirahat. Tapi ketika saya belajar melepaskan hak, yang hilang dikembalikan Tuhan berlipat kali ganda. Bisa bilang amin. Banyak kali di dompet saya tinggal uang terakhir untuk kebutuhan saya. Tiba-tiba ada orang minta tolong. Saya lepaskan hak untuk menikmati hal itu. Sudah tahu Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Bisa bilang amin. Karena Dia tidak pernah berhutang. Menaruh pikiran dan bersandar kita lihat Tuhan tidak mempertahankan hak. Ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Semua yang dipertahankan ini jadi sumber konflik. Saya om. Kau mau apa? Itu konflik terjadi. Saya bos. Berhenti pertahankan hak saudara. Dan mari kita lihat Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Tuhan ditinggikan karena Tuhan telah melakukannya. Ia telah mengosongkan dirinya, he made himself no reputation, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kalau saudara berhasil dalam pekerjaan, engkau layak diberikan sertifikat, dan sertifikat itu bertuliskan kepada hamba yang tidak berguna. Saudara pasti akan tetap mantap. Apa yang mau jatuh lagi kalau kita sudah di tanah, di lantai, tetap kita akan stabil sudah ya. Jadi kita tetap setia, tetap meninggikan Tuhan. Caranya bagaimana? Tinggikan Tuhan. Ya. Lalu ya saya tidak bicara panjang di sini, ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengurniakan kepadanya. Sudah sambung bersama-sama saya. Nama di atas segala nama. Omikron itu sebuah nama. Dan Tuhan punya nama di atas segala nama. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Ketika dokter melakukan diagnosa terhadap kesehatanmu, tiba-tiba dia sebutkan nama penyakit. Itu nama. Dan nama Yesus di atas segalanya. Gereja Tuhan, mari sewaktunya kita datang dan berkata, Tuhan, Engkau Tuhan atas Jayapura. Ini kesaksian akan mengakhiri khotbah saya. Beberapa tahun yang lalu ketika Papua dalam kondisi yang sangat tidak stabil sudah ya. Waktu itu hampir tiap hari ada demo dan ibu-ibu yang punya anak sekolah tiap hari cari informasi. Begitu ada demo, nak, kau terus, zaman itu belum ada online, belum ada. Kau tinggal di rumah, hari ini ada demo. Padahal itu informasi belum tentu benar. Kita ini kalau orang ngomong kita simpan di hati, kalau Tuhan ngomong kita taruh di luar, saudara ya. Hari ini kita balik, yang Tuhan ngomong yang kita taruh di hati, yang orang ngomong yang kita taruh di luar. Bisa bilang amin? Nah, jadi kalau ada informasi tentang demo itu semua ketakutan, supermarket, minimarket, telur, minyak goreng, supermie, ludes. Persiapan kalau ada apa-apa. Zaman itu sudah ya. Dan yang paling menyakitkanlah semua pos kamling yang tadinya tidak pernah dipakai, dibersihkan. Setiap malam digilir. Lalu kalau tiang listrik sebunyi berarti ada keadaan darurat saudara ya. Ding, 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 ding. Nah, waduh saudara-saudara, kami tidak bisa tidur enak. Tiap malam kaget terus. Istri saya dengar cicak saya kaget sudah. Kenapa? Trauma. Karena mereka kaget. Ini sudah di sini, ada orang masuk di sini, rame saya. Saya ingat itu. Saya bilang ini tidak wajar. Kita bisa mati karena ketakutan ini saudara ya.
Lalu saya keluar ke halaman, saya bilang begini, iblis kau dengar, ada nama di atas segala nama yang melebihi persoalan ini. Namanya Yesus. Dan saya deklarasikan nama Yesus atas rumah ini, saya deklarasikan nama Yesus atas kompleks ini, saya deklarasikan nama Yesus atas tanah ini. Saudara, ada bunyi tiang listrik pun kami tetap tidur nyenyak. Kenapa? Karena nama di atas segala nama mengatasi semua persoalannya. Gereja Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan kita. Sudah saatnya kita bukan tinggikan Omikron, tapi kita tinggikan nama Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada satu manusia yang punya solusi terhadap pandemik ini selain nama Tuhan. Dan nama Tuhan melebihi segalanya. Nama Tuhan melebihi semuanya. Saya percaya ketika nama Tuhan dideklarasikan, kita akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sudah ucapkan nama Tuhan atas proyekku, nama Tuhan atas usahaku. Saya ingat seorang anak Tuhan, dia mendapat proyek untuk memperpanjang bandara di salah satu pedalaman. Dan dia belum punya AMP. Mereka masih pakai manual. Setiap hari mereka harus siapkan kayu dan minyak tanah untuk bikin api, untuk masak aspal yang akan mereka bikin. Nah, saudara tahu di pedalaman itu yang namanya hujan tidak menentu. Tidak bisa diramal. Pagi cerah, sore siang sudah bisa hujan. Wah, ini bagus ini, ketong atur. Begitu mereka lagi skop, saudara ya, tiba-tiba mendung, stop lagi. Jadi dia rugi minyak tanah, rugi kayu sangat banyak. Lalu saya ketemu dia, Bapak, nama Yesus di atas segalanya, termasuk di atas alam semesta ini. Nama Tuhan, dia mengatasi, tadi Anggi baca, ya, namanya mengatasi langit, ya, mengatasi langit, mengatasi segalanya. Jadi ucapkan, Tuhan, hari ini saya mau goreng aspal. Dan saya akan mulai dari awal sampai selesai, tidak akan ada hujan. Saudara, begitu dia deklarasikan, nama Tuhan di atas segalanya. Pekerjaan itu selesai, saudara ya. Hampir rugi waktu itu. Tapi untung dia mulai praktekkan nama Yesus di atas segalanya. Bandara itu selesai. Zaman itu AMP belum ada. AMP itu aspal mix plant, saudara ya. Yang semua sudah tinggal dicampur pakai komputer, keluar jadi sudah mau hujan kah, mau mendung kah. Dan aspal itu tahan 8 jam, saudara ya. 8 jam, jadi kalau misalnya kita punya jarak tempuh 3 jam, taruh di trek, tutup dengan terpal, masih bisa dipakai, saudara ya. Nah, saudara-saudara, saya tahu juga sedikit karena banyak berdoa soal itu, saudara ya. Nah, nama Yesus di atas segalanya. Ada saatnya di mana semua ilmu kita tidak bisa menolong kita. Nama Yesus berkuasa. Dia diberikan nama di atas segalanya. Apapun nama yang sudah hadapi, kanker sebuah nama, tumor sebuah nama, asma sebuah nama. Yesus punya nama lebih dari segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Jadi sudah mulai bilang terima kasih Tuhan. Dokter bilang saya asma, secara genetika tidak bisa sembuh, secara medis tidak bisa, karena ini genetika, ini masalah genetika. Tapi nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Saya adalah saksinya. Bagaimana ayah saya menurunkan penyakit yang menurut dokter tidak bisa sembuh karena ini di genetika. Tapi ketika saya berkata, Tuhan Yesus terima kasih. Oleh bilur-bilur aku sudah sembuh. Termasuk yang genetika pun sembuh. Kenapa? Yesus mencurahkan darahnya. Termasuk penyakit yang dipindahkan lewat darah. Disembuhkan oleh Tuhan. Nama apapun yang sebentar saudara hadapi hari ini. Stres sebuah nama. Nama Yesus di atas segalanya. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita berkata, Tuhan Engkau besar, Engkau luar biasa, Engkau ajaib, minta deh.